Pemirsa, sejumlah dampak negatif akibat judi online sudah banyak dirasakan oleh para pemain judi online, mulai dari pencurian, terjerat pinjaman online, hingga perceraian. Lalu mengapa seakan pemain judi online ini terkesan menutup mata akan dampak negatif judi online yang sudah jelas-jelas merugikan? Kita akan membahasnya bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bu Ida. Ini kan sudah marak sekali judi online. Apa yang membuat para pemain judi online ini tidak jera dengan dampak negatif judi online yang sudah jelas-jelas ada banyak korbannya? Selamat pagi. Saya kira ini memang memprihatinkan kondisi sosial yang sudah jelas-jelas menjadi masalah sosial. Nah, persoalannya kan sebetulnya terkait juga dengan kesadaran ya akan dampak negatif tadi begitu. Tapi karena kalah dengan iming-iming ya dari harapan dan mimpi untuk mendapatkan hasil dari judi ini, itu sebetulnya yang lebih banyak menguasai dari para pelaku judi online begitu kalau menurut saya. Selain juga saya melihatnya ya bahwa praktek judi online ini kan sebetulnya bukan perilaku individual semata, tapi juga sangat terkait juga dengan pengaruh kelompok gitu. Nah, sama halnya dengan narkoba begitu ya. Jadi ini sebetulnya juga dorongan kelompok di sekitar mereka yang dalam tanda kutip mengondisikan dan bahkan memaksa mereka untuk tetap ada di kegiatan ini begitu. Itu pendapat saya, Mas Febrian, Pak Gema. Oke, Bu Ida, ini kan memang latar belakang para pemain judi online ini banyak yang ekonominya menengah ke bawah ya Bu Ida, karena banyak yang menyetor cuma 100.000 begitu ketika bermain judi online. Nah, sebenarnya apakah ini juga menjadi cara untuk para pemain judi online mendapatkan uang yang cepat ketika berjudi ini? Ya, saya kira ini kan sebetulnya saya selalu menyampaikan bahwa secara sosiologis praktek judi itu sebetulnya bagian yang melekat dari masyarakat, dan kalau kita ingat beberapa waktu yang sebelumnya begitu ya, apa yang dikenal dengan togel itu memang menguasai masyarakat menengah bawah begitu ya. Nah, sehingga kita ketika kemudian berganti ke online, masyarakat ini juga yang sebetulnya kemudian terserap meskipun kita sadar bahwa ada dua kelompok. Kelompok yang sadar melakukan judi, tapi kemudian juga ada kelompok yang sebetulnya terjebak begitu ya, karena mereka tidak tahu game-game yang mereka mainkan itu sebetulnya adalah mengandung unsur judi di dalamnya. Nah, oleh sebab itu memang perlu dua kelompok ini mendapatkan intervensi yang relatif berbeda kalau menurut saya ya, karena kalau yang pertama itu sebetulnya adalah kelompok yang sebetulnya yang tadi ditanyakan, kenapa mereka tidak juga jera begitu ya, meskipun dampaknya sudah banyak yang negatif. Tapi kan yang menjadi persoalan bisa jadi dampaknya itu dilihat kepada orang lain, belum mengalami pada dirinya. Kadang seperti itu begitu. Nah, sementara untuk kelompok yang kedua yang sebetulnya mereka dalam tanda kutip terjebak karena awalnya sebetulnya tertipu atau teriming-iming dengan insentif atau hadiah-hadiah, tapi kemudian ternyata itu adalah praktek judi. Nah, itu yang sebetulnya segera harus diliterasi sebelum dampak lanjutannya menimpa mereka begitu. Untuk kelompok yang tadi Anda katakan tidak jera ataupun kelompok yang tertipu seperti itu, apakah mereka ini bisa dibilang sebagai korban atau hanya pelaku saja, Bu Ida? Saya sih melihatnya bisa dua-duanya begitu. Tapi kalau untuk kelompok yang kedua itu memang jelas tertipu dan mereka menjadi korban ya. Artinya mereka yang main game, tapi kemudian mereka diiming-imingin oleh insentif dan kemudian akhirnya larut ya menjadi pecandu di kegiatan tersebut. Tapi yang juga menjadi sangat penting kan sebetulnya perhatian terhadap kelompok yang sadar di dalam melakukan praktek judi tersebut dan kemudian juga sudah banyak dampak negatif, baik itu di level individual, keluarga, maupun komunitasnya. Tadi kan tindak kriminal, saya kira itu kan dampaknya di masyarakat. Belum lagi kita bicara dampaknya pada negara ya. Sebetulnya ini kan juga mencerminkan kerentanan satu masyarakat yang bisa kemudian berimplikasi secara jangka menengah maupun panjang pada kerentanan negara begitu. Karena kita tahu jumlah kerugian secara ekonominya kan ratusan triliun ya, meskipun pelakunya diindikasikan tidak lebih dari 5 juta
Tapi kan kemudian ini mengindikasikan betapa sebetulnya dampak negatif ini melebar kemana-mana begitu. Nah, saya kira ini yang kemudian menjadi penting gitu. Kelompok yang sadar judi, nah itu sebetulnya juga di satu sisi menjadi korban karena praktek judi ini kan sebetulnya satu bentuk industri begitu ya. Karena kita tahu ketika kemudian beberapa akun dimatikan, katakanlah seperti itu, kemudian muncul akun-akun yang lain yang sebetulnya juga ternyata praktek judi begitu. Nah, ini saya kira tidak bisa dilakukan sepihak oleh negara, harus dilakukan sinergitas antar berbagai kelompok masyarakat, meskipun saya secara sosiologis tetap melihatnya sebagai penting dilakukan apa yang disebut sebagai pendekatan institusional karena pembiaran yang selama ini terjadi dalam tanda kutip ya, itu sebetulnya juga karena kelemahan institusi-institusi yang ada begitu. Oke, Bu Ida, kan untuk pemain judi online ini sudah seperti adiksi ya, ketika sudah bermain ini jadi ketagihan, nggak bisa berhenti. Nah, kira-kira dari masyarakat sendiri, dari lingkungan, siapa yang bisa membantu si pemain judi online ini berhenti? Ya, saya kira kan sebetulnya perlu di istilahnya itu diidentifikasi ya, dipetakan. Seharusnya ketika kita bicara tentang judi online itu kan secara teknologi ya itu sebetulnya bisa dideteksi begitu karena kan mereka menggunakan gadget dan sebagainya. Nah, dengan situasi seperti itu maka kita bisa mengidentifikasi wilayah-wilayah atau komunitas-komunitas mana yang sebetulnya memang terindikasi dalam tanda kutip menjadi kantong para penjudi online ini. Nah, dengan demikian berbagai pihak tadi yang saya sebutkan itu sebetulnya bisa bekerja sama untuk melakukan upaya mengintervensi. Termasuk di dalamnya bahasa saya sebetulnya juga melindungi ya, karena kita bukan bicara tentang pencegahan, tapi sudah bicara pada tataran apa yang kita sebut sebagai kuratif ya, bagaimana penanganannya begitu. Nah, kalau di level komunitas, saya sih berekspektasi ya, apalagi kalau misalnya wilayah-wilayah tertentu yang sangat dikenal dengan religiusitasnya. Nah, ini institusi agama, makanya tadi saya menyebutnya pendekatan institusional itu di dalam pengertian salah satu yang sebetulnya bisa digerakkan itu adalah institusi agama begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah institusi pendidikan. Nah, institusi pendidikan ini kan sebetulnya juga bisa ditengarai dengan misalnya apa namanya akademik prestasi akademiknya ataupun apalah begitu ya. Nah, itu yang menurut saya yang bisa dilakukan juga yang paling sebetulnya paling strategis tapi ini juga kemudian lebih banyak mendapatkan atau menjadi korban dari para pejudi ini adalah keluarga begitu. Nah, bukan hal yang mudah sebetulnya mengintervensi melalui keluarga karena mereka juga terdampak dari apa yang dilakukan oleh para penjudi begitu. Tapi dalam upaya preventif, keluarga sebetulnya menjadi pihak yang paling strategis di dalam melakukan upaya pencegahan, termasuk tadi institusi agama maupun institusi pendidikan begitu. Hmm. Bu Ida, tapi kalau upayanya adalah memberantas bandar judi online-nya, ini bisa menghilangkan praktik judi online-nya tidak? Nah, kalau bicara di level tersebut, saya kira ini tanpa tanpa intervensi negara, saya kira tidak dimungkinkan ya. Tapi kan tadi saya sampaikan bahwa judi ini kan menjadi sebuah industri begitu. Jadi ketika kita membincang bandar, ini bandar di level mana begitu. Karena kan banyak ya, saya kira ini kan mereka berlapis juga begitu prakteknya begitu. Karena kan juga ada praktek misalnya investasi, tapi ternyata investasi yang sebetulnya lebih banyak judi dan sebagainya. Nah, kemampuan untuk mendeteksi mana yang sebetulnya praktek judi terselubung dan sebagainya itu kan oleh pihak-pihak yang memang punya keahlian dan kewenangan berkenaan dengan hal tersebut. Tapi yang tadi saya sampaikan ini sebetulnya kita apa namanya berhadapan dengan saya bahkan menyebutnya ini gurita gitu ya. Gurita yang apa namanya menjalankan industri judi online begitu. Nah, Bu Jangan-jangan Ida yang ini kita kan, tangkap itu sebetulnya hanya istilahnya
apalah ya, yang pemain teriknya atau pelaku industri di level yang ini. Tapi kita belum menangkap yang istilahnya tadi yang disebut juga sebagai bandar utamanya begitu, Baik. Mas Oke, Febrian. berarti memang pemerintah seharusnya memberantasnya dari sampai ke akar-akarnya ya Bu, bukan hanya pemain-pemainnya saja. Nah terutama kan untuk saat ini memang banyak juga anak-anak kecil Bu yang terjerat judi online, bukan hanya orang dewasa saja. Nah bagaimana perhatian orang tua untuk saat ini nih, supaya nanti kita bisa mencapai nih generasi emas 2045 jika anak-anaknya sendiri ini sampai saat ini juga terjerat judi online? Ya itu tadi yang saya sampaikan Mbak Gema bahwa ketika kita bicara upaya pencegahan kan memang dari dini ya, dari deteksi dininya harus dicoba dilakukan. Kalaupun itu terjadi di keluarga, nah mereka biasanya tadi kecanduan game-game yang ternyata terus kemudian game-game tersebut bersayap, saya nyebutnya gitu ya, ada game-game yang terselubung begitu. Nah ini yang kemudian jadi penting diperhatikan oleh orang tua ketika anaknya mulai keranjingan game-game tersebut begitu. Nah, hal yang berikutnya yang bisa kita deteksi adalah melalui pengeluaran begitu, dana yang dialokasikan kepada anak-anak kita begitu. Nah, apakah mereka istilahnya berkecenderungan boros dan sebagainya itu pihak keluarga harusnya yang punya kemampuan untuk bisa mendeteksi penggunaan atau pemanfaatan uang gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa ketika mereka keranjingan judi online, maka yang dilakukan adalah misalnya mencuri, mengambil secara diam-diam, bahkan yang kita khawatirkan kemudian mengarah kepada tindak kriminal gitu ya dengan merugikan pihak-pihak lainnya. Baik, kita akan nantikan ya Ibu Ida bagaimana nanti pemerintah bisa memberantas judi online ini, apalagi Satgas juga sudah dibentuk. Terima kasih Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.